وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di dalam kehidupan ini. Khususnya pagi hari ini Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan juga dilanjutkan dengan duduk di dalam majlis ilmu. Kita akan membahas kalamullah, khususnya adalah kita akan bahas tafsir surah Al-Kafirun. Maka ini adalah nikmat yang sangatlah agung yang selayaknya kita syukuri, dan kita berharap, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut di dalam diri kita dan juga menjadikan kita istiqamah nanti sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang insyaallah kita akan bahas adalah surah Al-Kafirun. Jadi alhamdulillah pada bulan yang lalu kita sudah selesai membahas surah An-Nasr. Sekarang kita lanjutkan kepada surah berikutnya, yaitu surah ke-109 pada urutan mushaf, yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang berada di urutan ke-109 pada urutan mushaf. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, dia adalah surah setelah surah Al-Kautsar. Setelah Al-Kautsar baru kemudian Al-Kafirun, baru kemudian An-Nasr. Jadi 109 pada urutan mushaf. Adapun dari segi urutan turunnya adalah surah yang turun ke-18. Jadi dari segi turunnya secara utuh adalah surah yang ke-18. Jadi ini termasuk surah yang awal-awal turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sering sampaikan ya, kenapa kok urutan di dalam mushaf beda dengan urutan turunnya? Kenapa bukan urut dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, tapi turunnya kenapa Al-Alaq terlebih dahulu, kemudian surah-surah yang lainnya? Jawabannya tentunya adalah bahwa urutan surah yang ada di mushaf itulah urutan yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi sudah utuh di Lauhul Mahfuz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hanya saja kemudian terkadang turun beberapa ayat, terkadang turun satu surah. Ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad dan juga umatnya. Jadi terkadang perlu diturunkan ayat-ayat ini terlebih dahulu karena kondisinya saat itu lebih membutuhkan ayat-ayat tersebut. Terkadang diturunkan surah ini terlebih dahulu. Ala kulli hal itu semua sudah kita jelaskan. Jadi beda antara urutan yang ada di mushaf dan juga yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya ada 6 ayat, dan surah Al-Kafirun tentunya termasuk surah Makkiyah karena urutan ke-18, termasuk yang awal-awal turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama surah ini paling tidak ya, yang paling masyhur adalah surah Al-Kafirun. Ini yang paling masyhur, Suratul Kafirun. Surah Al-Kafirun ini nama yang paling masyhur, diambil dari ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Ada kata Al-Kafirun di situ. Ini yang paling masyhur. Baik itu di mushaf yang dahulu mutaqaddimin atau mushaf yang kontemporer yang sekarang-sekarang ini, maka penulisannya namanya surat Al-Kafirun. Atau di kitab-kitab tafsir demikian pula. Jadi yang paling masyhur adalah Al-Kafirun.
Kemudian yang kedua adalah surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Yang kedua, nama surahnya adalah surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis ya. Ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri Qul huwallahu ahad wa Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Jadi ni'matus surataini ya, sebaik-baik surah ya, yang dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh ya, sebelum fajar, qabla al-fajr, yaitu surah Qul huwallahu ahad dan juga surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dan juga nanti di hadis yang lain misalkan ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'da al-maghribi wa fi rak'ataini qabla salati al-fajri bi Qul Ya Ayyuhal Kafirun wa Qul huwallahu ahad. Jadi ini di antara nama surah Al-Kafirun adalah surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kalau ditanya antum tadi habis baca surat apa? Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Itu benar karena memang di dalam hadis pun demikian. Kemudian juga penamaan yang lainnya adalah surah Al-Ikhlas. Kan surah Al-Ikhlas sudah ada Qul huwallahu ahad. Ini surah Al-Ikhlas lagi. Naam. Sebagian di buku-buku tafsir dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Apa makna dari Al-Ikhlas? Yaitu apa? Pemurnian. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, pemurnian. Kalau surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu memurnikan Allah, mensucikan Allah. Ya. Dari segala apa? Dari segala tuduhan orang-orang saat itu, yaitu bahwasanya Allah itu beranak, Allah itu diperanakan, Allah punya anak katanya. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan tersebut. Ya. Adapun di surah Al-Kafirun ini disebut juga surah Al-Ikhlas karena mensucikan dari segala macam kesyirikan. Jadi di ayat setelah jelas Qul Ya Ayyuhal Kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di sini memurnikan, mensucikan diri dari kesyirikan. Tidak menyembah apa yang orang-orang kafir Quraisy itu sembah. Demikian. Baik, itu 3 di antara yang menjadi nama surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan juga sebagian surah Al-Ikhlas. Dan tentunya yang paling masyhur adalah surah Al-Kafirun. Kemudian sebab nuzul daripada surah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Jadi Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau membawakan sebab nuzul daripada surah ini. Kita lihat di sini diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Quraisyan wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Quraisy itu menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka janjikan? Ayyu'tuhu malan fayakunu aghna rajulin bi Makkah. Mereka menjanjikan akan memberikan harta yang banyak sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Jadi Nabi Muhammad mau dikasih harta sehingga menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Dan juga wa yuzawijuhu ma arada minan nisa. Mereka akan menjodohkan Nabi Muhammad tersebut kepada perempuan-perempuan yang beliau inginkan. Pokoknya sebanyak-banyaknya yang beliau mau mereka akan memberikan kepada Muhammad. Jadi pengen dikasih harta supaya jadi orang paling kaya dan juga supaya senang dikasihkan istri yang banyak. Faqalu lahu hadza laka indana ya Muhammad. Mereka berkata, ini adalah hadiah untuk kamu dari kami wahai Muhammad. Wa kuffa an syadmi alihatina, tapi syaratnya jangan engkau olok-olok lagi sesembahan-sesembahan kami. Jadi mereka ketika terancam eksistensinya dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan termasuk itulah dakwah yang logis, yang masuk akal, bahwa namanya Tuhan ya dia harus esa, dia harus satu-satunya. Dia yang menciptakan, dia yang beri rezeki, dia yang mengatur, dia yang paling berkuasa, dia yang paling mampu. Ya, bukan Tuhan yang banyak sebagaimana yang mereka yakini. Jadi tidak ada makan siang yang gratis gitu atau makan malam yang gratis kata orangnya. Kita kasih harta, kita kemudian nikahkan dengan perempuan-perempuan, tapi ada syaratnya gitu. Enggak gratis. Kamu ya usah ngejek-ngejek lagi sesembahan kami. Al-Lata wal Uzza, yaitu Lata dan juga Uzza. Baik.
Kemudian fala tadhkurha bisu, jangan kau sebut-sebut sesembahan kami tersebut dengan keburukan, ya. Intinya jangan diejek-ejek. Fa illam taf'al, kalau sudah ditawarin seperti ini juga kamu enggak mau, fa inna na'ridu 'alaika khoslatan wahidah, maka kami menawarkan kepadamu satu penawaran yang baik. Jadi ada satu penawaran nih, bagus nih, kalau mau fahiyalaka wa lana fiha shalah. Ini kebaikan untuk kita dan untuk kamu. Jadi tadi pertama ditawari dulu, dan tentu Nabi enggak mau jadi orang yang paling kaya. Tapi dengan syarat seperti itu. Tanpa syarat tersebut pun beliau juga tidak mau. Kemudian beliau pun menjawab, qala ma hiya? Beliau menjawab, apa itu? Jadi penawaran yang bagus bagi mereka tersebut. Qalu ta'budu alihatana sanatan, Allata wal Uzza, wa na'budu ilahaka sanatan. Ya. Kamu menyembah sesembahan-sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami 1 tahun. Sekarang 1 tahun ini kamu nyembah Tuhan kami, yaitu Lata dan Uzza. Nanti berikutnya 1 tahun kita menyembah Tuhan kamu. Jadi gantian. Seperti arisan, enak, sama-sama untung, dapat semuanya katanya. Ini bagi mereka. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang keliru. Qala hatta anzura ma ya'ti min 'inda rabbi. Kata Nabi SAW, entar dulu sampai datang perkara dari sisi Rabbku, yaitu Allah SWT. Faja'al wahyu min lauhil mahfud. Kemudian datanglah wahyu dari lauhil mahfud. Baru kemudian turun wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Sampai selesai. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Intinya enggak setuju, enggak bisa seperti itu. Dan juga Allah menurunkan di saat yang sama, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, di surah Az-Zumar. Jadi itu ya. Jadi qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa ghairallahi ta'muruni, apakah kalian menyuruh saya untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? A'budu, kalian nyuruh saya untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil. Jahil itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang bodoh, ya, yang enggak mengerti atau tidak mengerti hakikat yang sebenarnya. Mereka menyangka seperti itu bagus, padahal tidaklah demikian. Enggak bisa buat main-main. Sembah 1 tahun nyembah Allah, 1 tahun nyembah Lata dan Uzza, enggak bisa. Enggak boleh gantian seperti itu, sudah masuk syirik itu. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, dan telah kami wahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka sungguh telah batal, sungguh hangus seluruh amalanmu. Ini kalau syirik. Jadi setahun nyembah Lata dan Uzza berarti sudah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Rugi. Kenapa rugi? Karena masuk neraka. Tentunya karena masuk neraka. Jadi ini ayat dan juga surah Al-Kafirun tadi turun berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling kaya dan juga menikahkan dengan para perempuan-perempuan. Kalau enggak mau, maka kemudian mereka mengajukan penawaran yang bagus menurut mereka, yaitu 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah sesembahan mereka. Kemudian ini ditolak dan turunlah surah Al-Kafirun dan juga ayat dalam surah Az-Zumar tadi. Nah, di surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kita akan tafsirkan. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diperintahkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus ketika itu dan kepada orang-orang itu. Ingat, ini turun khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tersebut dan juga untuk orang-orang tersebut. Sebenarnya nanti ada 2 penafsiran para ulama. Kita ambil salah satunya yang insyaallah bagi kami lebih tepat. Jadi qul di sini adalah kata perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kondisinya adalah saat tersebut, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari tersebut agar menyekutukan Allah, dan juga orang-orangnya yang disebut al-kafirun adalah orang-orang tersebut. Ini berkenaan bukan membahas status, tapi berkenaan membahas panggilan.
Jadi kalau status kita sepakat bahwasanya orang yang tidak beragama Islam dia kafir. Tapi kalau manggil nggak perlu wahai kafir, ente sini dong gitu. Enggak kan? Kita manggil namanya. Nabi pun juga nggak mungkin, hai kafir, ta'al, enggak. Tapi manggil namanya, ya Aba Lahab misalkan, wahai Abu Lahab, Aba Jahal misalkan. Jadi ini beda ya. Ini lagi manggil nih, bukan sedang membicarakan statusnya. Jadi kalau status kita sepakat bahwasanya orang selain yang beragama Islam dia kafir. Tapi di dalam memanggil maka tidaklah demikian. Kita tidak memanggil wahai kafir demikian, tidak. Bedakan antara status dan juga panggilan. Nah, di sini beliau memanggil, "Qul," katakanlah, "ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Jadi yang datang saat itu ternyata adalah orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala vonis kafir sampai mereka meninggal. Sampai mereka mati tetap kafir. Kenapa? Karena setelahnya pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, "La a'budu ma ta'budun." Saya a'budu. Apa itu a'budu? Fi'il apa ini? Kalau dalam bahasa Arab mudhari'. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Jadi sekarang saya tidak akan menyembah, akan datang pun saya tidak akan pernah menyembah. Ma ta'budun, apa yang sekarang kalian sembah dan apa yang nanti di masa akan mendatang kalian sembah. Berarti di sini kan sudah divonis nih. Sudah divonis bahwasanya apa? Orang-orang kafir yang sedang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang kafir yang memang tidak ada peluang untuk masuk Islam. Demikian. Maka di sini Rasulullah dengan tegas, sangat tegas, beliau jarang-jarang manggil orang wahai orang-orang kafir. Jarang. Tetapi ini kasusnya ini orang-orang yang macam-macam. Mereka menawarkan hal yang sangat berbahaya. Bahaya kalau dituruti Nabi SAW. Setahun menyembah Allah, setahun menyembah Lata Uzza. Bahaya. Maka ini mereka kemudian dipanggil, "Qul ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang yang kafir. Yang datang itu adalah pemuka orang Quraisy. Ada 4 orang. Ya, ini juga masyhur, yaitu yang pertama adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Baik, kemudian yang kedua adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Kemudian yang ketiga adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib. Kemudian yang keempat adalah Umayyah bin Khalaf. Ya, silakan catat. Jadi yang pertama adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Kemudian yang ketiga adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib. Kemudian yang keempat adalah Umayyah bin Khalaf. Ini gembongnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Baik. Ya, jadi kita kembali ya, bahwasanya status kafir dan juga panggilan kafir ini harus dibedakan. Kalau statusnya kita sepakat, dan itulah keyakinan kita bahwasanya setiap orang yang tidak beragama Islam dia kafir. Dan Umayyah bin Khalaf. Yang keempat Umayyah bin Khalaf ya. Yang pertama tadi Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang kedua adalah Al-As bin Wa'il. Yang ketiga adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Kemudian yang keempat adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Hafal ya? Ini 4 orang ini yang memang divonis kafir sampai mereka meninggal. Sampai meninggal pun masih kafir. Baik. Jadi di sini, "Qul ya ayyuhal kafirun." Al-kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Di sini Nabi SAW jarang-jarang ya, jarang-jarang memanggil mereka dengan kafir. Kecuali karena memang kondisi tersebut dan juga kondisi-kondisi lainnya. Intinya jarang beliau, karena ini sudah keterlaluan, menawarkan kesyirikan. Dan memang harus seperti itu. Ada saatnya tegas, tapi tetap santun ya. Tapi jangan sampai diartikan orang yang sopan santun itu adalah orang yang tidak pernah berkata kasar sama sekali. Tidak. Ada kalanya dia berkata kasar, hanya saja tetap santun. Ya. Justru kalau seumpamanya tidak tegas, maka apa? Orang tersebut pelin-pelan, tidak punya prinsip. Jadi sini jelas Nabi SAW punya prinsip. Ini kalian nih orang-orang kafir nih. Bukan, wah kalian nih dengan kita sama gitu. Sama-sama menuju kebahagiaan. Hanya saja beda caranya. Wah, nggak bisa gitu. Semua agama sama. Nggak bisa. Itu nggak prinsipil itu. Yang penting mengajarkan kebaikan. Enggak.
Ini muslim, ini kafir, harus dibedakan. Statusnya beda. Baik. Dan kita akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan al-kufur. Nah, supaya tidak sampai kita salah faham memahami tentang kekafiran. Jadi al-kufru itu dari kata kafara yakfuru, kufron. Yang maknanya adalah satara yasturu, sitron atau satron. Maknanya menutupi. Seorang yang kufur dia maksudnya menutupi diri dari kebaikan, dari kebenaran. Jadi makna secara bahasanya adalah menutupi diri dari kebenaran. Orang kafir adalah orang yang menutupi dirinya dari kebenaran. Dia enggak mau menerima kebenaran. Buktinya apa? Kebenaran tersebut adalah Islam. Dia tidak mau beragama Islam. Ini makna kufur di dalam bahasa. Dan kufur itu ada dua kelompok. Ada dua jenis. Yaitu jenis kufur yang besar dan juga kufur yang kecil. Baik, ini fahami dengan baik ya, jangan sampai salah faham. Kufur yang besar adalah kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kufur yang besar adalah kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan kufur yang kecil tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Jadi jangan dipukul rata. Kalau semuanya disebutkan dalam hadis atau dalam ayat ada kata kufur, kemudian semuanya pasti keluar dari Islam, tidak. Ada perinciannya yang dirincikan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, jadi yang pertama adalah jenis kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada 6 jenis, paling tidak. Ada 6 poin. Yang pertama adalah kufur takdzib. Kufur takdzib. Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Takdzib artinya mendustakan. Kufur takdzib, mendustakan. Jadi dia tidak percaya. Kufur karena mendustakan, karena tidak percaya. Contohnya adalah kekufuran Bani Israel yang mereka mengkufuri isi daripada Taurat. Mereka tidak percaya sebagian, namun percaya sebagian. Maksudnya mereka hanya mengambil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Enggak percaya, yang ini enggak percaya. Takdzib itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian itu yakin dengan sebagian isi Alkitab? Alkitab di sini Taurah maksudnya. Alkitab di sini maksudnya Taurah. Wa takfuruna bi ba'd. Kemudian kalian mengkufuri, kalian mengingkari, tidak percaya sebagian yang lainnya. Ini termasuk kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Berarti ini kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Kufur besar. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Surah Al-Baqarah. Jadi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan setelahnya. Yang kedua adalah kufur iba wal istikbar. Iba itu enggan, istikbar itu sombong. Kufur iba, al-iba, jadi aba, dari kata aba ya'ba, ibaun. Kufur iba ada hamzah terakhirnya, al-iba, begitu. Dan juga al-istikbar, istakbara, yastakbiru istikbaran. Istikbaran artinya sombong. Jadi kekufuran karena enggan menerima kebenaran dan juga sombong. Nah, sombong sendiri maknanya adalah al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong sendiri maknanya adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Jadi sombong maknanya sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya ya, sesungguhnya seorang itu suka jika berpakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus. Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Enggak apa-apa kita pakai baju bagus, kita pakai sandal yang bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan, menyukai yang bagus-bagus. Al-kibru, kesombongan maksudnya adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dan kufur al-iba dan juga istikbar ini adalah kufurnya iblis. Sebagaimana kufurnya iblis. Ini contoh saja ya. Contohnya adalah kufurnya iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam,
maka kemudian dia pun enggan dan juga sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ketika kami firmankan lil malaikati kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai sujud penghormatan. Ini ada makhluk yang mulia yang akan jadi khalifah. Baik. Fasajadu, maka kemudian malaikat seluruhnya sujud karena malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblisa aba, kecuali iblis. Nah, di sini ada faedah juga di lain sisi ya, bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat. Iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin. Tapi kenapa iblis itu masuk di dalam ayat ini padahal dia bukan golongan malaikat? Karena iblis dahulu ya, namanya Azazil, dia adalah termasuk hamba Allah yang senior, yang taat juga kepada Allah. Saking taatnya seolah-olah dia masuk gengnya malaikat begitu. Ini malaikat nih taat terus, nggak pernah bermaksiat. Kemudian ini Azazil, dia juga selalu taat, sehingga seringnya kumpulnya bareng malaikat. Dia tapi bukan malaikat ya, golongan yang lain. Dia golongan jin, hanya saja sering kumpulnya dengan malaikat. Nah, kenapa disebutkan di ayat ini? Karena saat Allah perintahkan malaikat untuk sujud, dia hadir di situ. Dia hadir di situ. Orang malaikat lagi sujud, dia diam, enggak mau sujud karena sombong. Aba, enggan, wastakbara, dan sombong. Kenapa? Ana khairum minhu. Masa saya ikut sujud juga sih? Saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan dia, khalaqtani, ya Allah, engkau ciptakan saya ini dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia dari tanah. Tanah diinjak-injak, saya api ini lebih mantap. Padahal yang jelas bahwa tanah itu lebih utama, lebih bagus daripada api ya. Api sifatnya membakar ya, bahkan menghancurkan. Kalau tanah sifatnya menyuburkan, menghidupkan. Nah, maka kemudian apa? Kana minal kafirin. Maka karena iba dan juga istikbarnya tersebut, aba wastakbara tersebut, maka kemudian iblis termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Nah ini kufur yang kedua adalah kufur iba wal istikbar. Yang ketiga adalah kufur syak. Kufur syak, kufur karena ragu-ragu. Sebagaimana di dalam Al-Kahf, surah Al-Kahfi sering kita baca di hari Jumat terkait dengan dua orang ya, pemilik kebun ya. Dia mengatakan, "Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah." Saya tidak yakin bahwasanya nantinya hari kiamat itu ada. Saya enggak yakin nanti ada hari kiamat itu. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau saya dikembalikan kepada Rabbku, saya akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebun ini sebagai gantinya. Nah, maka kemudian temannya mengatakan, qala lahu sahibuhu. Sahabatnya kemudian mengatakan kepada, wa huwa yuhawiruhu ya, muhawarah ya, saling berbincang-bincang, diskusi. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau itu kufur, mengingkari, ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari tanah dan juga dari air mani, kemudian dibentuk seonggok manusia seperti ini. Nah, ini termasuk kekufuran yang besar, kekufuran karena ragu-ragu. Nanti ada hari kiamat enggak sih? Kayaknya enggak ada deh. Kayaknya bagi anak nggak ada itu. Hari kiamat itu nggak ada. Udah orang mati, udah. Makanya RIP kan seringnya kan. Udah nganggapnya kalau udah mati udah istirahat, udah kelar, nggak ada lagi kehidupan berikutnya. Nggak ada hari kiamat, nggak ada hari kebangkitan. Nah, ini termasuk apa? Termasuk daripada kekufuran. Bahkan ragu-ragu. Masa sih ada hari kiamat? Saya sih nggak percaya. Saya ragu-ragu ini. Masa sih bisa sih? Udah tulang belulang, atau bahkan ada yang sudah hancur di pesawat habis, entah dimakan sama hewan buas habis, kok bisa bangkit lagi? Masa yang benar? Nah, ini ragu-ragu juga termasuk kekufuran. Yang ketiga, yang keempat adalah kufur i'rad. A'rada yu'ridu i'radan, berpaling. Kufur karena berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf, walladzina kafaru 'amma u'ridu aw 'amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu dari apa yang diperingatkan untuk mereka, mu'ridun, mereka berpaling. Nah, mereka enggak mau dengerin. Ini bahaya juga ya. Jadi tidak mau menerima kebenaran dan juga tidak mau mendengarkan kebenaran. Sudah.
Itu yang keempat, kufur i'rad. Kufur i'rad. Kemudian berikutnya adalah kufur nifaq. Kufur kemunafikan. Nifaq sini maksudnya nifaq yang besar ya. Bukan yang ayatul munafiqin salas. Idza hadatsa kadzaba itu bukan. Taib, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Bukan kalau dia itu berbicara bohong kemudian ketika berjanji dia akan menyelisihi, kemudian ketika diberikan amanah kemudian dia berkhianat, bukan. Itu adalah kemunafikan yang kecil. Ciri-ciri orang munafik secara amali. Adapun munafik i'tiqadi dari segi keyakinan adalah dia tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Allah, hanya saja dia menampakkan keislamannya, ngaku-ngaku Islam. Padahal hatinya dia tidak percaya. Hatinya kafir. Jadi dia menampakkan apa yang tidak ada di dalam hatinya. Dia ngaku Islam supaya aman, mungkin karena itu orang Islam sedang kuat-kuatnya, kalau dia tidak beragama Islam maka akan membahayakan jiwanya, atau justru dia pura-pura Islam untuk merusak Islam itu sendiri. Pura-pura Islam untuk merusak Islam. Baik. Jadi ini kekufuran karena kemunafikan, tapi munafik yang nifaknya adalah nifak i'tiqadi, keyakinan. Ya, nifak i'tiqadi, keyakinan. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Hal tersebut dikarenakan mereka itu pertamanya mengaku beriman, summa kafaru, kemudian mereka itu kufur. Sebenarnya mereka kufur dalam hatinya tapi ngaku-ngaku beriman. Fatubi'a 'ala qulubihim, kemudian Allah stempel hatinya, Allah kunci mati hatinya. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak memahami, enggak sadar. Nah ini kekufuran karena kemunafikan yang i'tiqadi, yang keyakinan. Juga di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi sebagian manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimumin. Tapi mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ini orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik termasuk daripada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Munafik i'tiqadi. Ingat ya, munafik i'tiqadi. Karena munafik ada nifaq amali, ya, amalan, ada nifaq i'tiqad, keyakinan, dan yang lebih besar adalah i'tiqad yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Makanya ketika innal munafiqina fid darkil asfali minan nari, di situ orang-orang munafik kok dia malah ada di kerak paling bawah neraka. Kenapa ngalang-ngalain orang kafir ya? Karena sebenarnya dia kafir. Bedanya kalau orang kafir dia terus terang aku kafir, terus terang dia agamanya bukan Islam. Kalau munafik KTP-nya saja Islam, tapi sepak terjangnya selalu saja memusuhi Islam, memojokkan Islam, ya. Kata-katanya selalu memojokkan tentang syariat-syariat, ya. Ada orang baik pasti dipojok-pojokkan. Kemudian syariat pasti dicaci maki. Nah, ini beneran Islam apa enggak? Enggak pernah sholat. Tapi ngakunya Islam. Ya, saya muslim, tapi sepak terjangnya selalu setiap ada syariat diolok-olok. Setiap ada orang baik pasti dicaci maki. Habis sama dia. Nah, ini orang-orang munafik. Baik. Lanjut. Baru yang terakhir adalah kufur al-juhud. Kufur al-juhud. Yaitu kufur al-juhud. Kufur karena mengingkari. Kufur karena mengingkari. Jadi ada tadi ya, ada 6. Yang pertama adalah kufur takdzib. Kemudian Kufur iba wal istikbar. Kemudian Kufur syak. Kemudian kufur i'rad, kemudian kufur nifaq, dan juga kufur juhud. Kufur juhud. Ini adalah kufur yang kabir, yang besar, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun kufur yang kecil ada 2. Yang disebutkan oleh para ulama ada 2. Yang pertama adalah kufur ni'mah. Kufur ni'mah itu kufur yang kecil. Ya. Kufur ni'mah adalah kufur yang kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, berterima kasih terhadap nikmatku, maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Ada tambahan pasti kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih. Baik, tapi wala in kafartum, kalau kalian kufur, kalian mengingkari, di sini adalah mengingkari nikmat, ya, tidak bersyukur. In 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah pedih. Sungguh pedih azabku.
Nah, ini adalah kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari nikmat. Dan betapa banyaknya manusia, dan barangkali kita termasuk, kita pernah mengkufuri nikmat Allah SWT. Loh kok bisa? Saya selalu alhamdulillah kok kalau dapat nikmat. Saya selalu yakin itu nikmat dari Allah SWT. Iya, tapi digunakan untuk apa nikmat tersebut? Itu tidak bersyukur. Karena syukur itu ada 3. Rukun syukur ada 3, bukan hanya 2. Bukan hanya yakin itu dari Allah saja. Saya enggak percaya kok kalau itu dari misalkan penunggu ini dari yang bau raksa ini, enggak. Saya yakin itu dari Allah. Ya, betul. Saya juga setiap dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, ya betul. Tapi kamu gunakan nikmat tersebut untuk apa? Untuk bermaksiat, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk memusuhi orang-orang Islam. Dia percaya itu dari Allah, dia ucapkan alhamdulillah, dapat gaji atau dapat kebaikan, tapi kemudian tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Ini tidak bersyukur. Karena syukur sebenarnya ada 3. Ini yang menegaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malu ala Dawud syukra." Ya, beramallah. Jadi kalau pengen syukur, beramallah. Ala Dawud, wahai pengikut Dawud, syukra sebagai bentuk rasa syukur. Kalau pengen bersyukur, amal. Syukur amal. Syukur dengan harta kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita, bapak ibu kita, anak istri kita, kemudian saudara-saudara kita ataupun paman bibi kita yang lemah, dan juga apa kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu sesama, membantu dakwah dan sebagainya. Itu termasuk bentuk syukur. Kaki yang Allah berikan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, bukan ke tempat maksiat. Mata yang Allah berikan untuk melihat yang baik, untuk melihat Al-Quran, untuk melihat ilmu, untuk melihat bertemu dengan orang-orang yang saleh, ya, bukan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tangan, bukan untuk menyakiti orang dan sebagainya, untuk mengambil kebijakan yang tidak bagus. Ya, dia memang enggak pernah mukul, dia memang enggak pernah nyuri, tapi tanda tangan dia. Ini juga sama. Kemudian apa? Digunakan untuk kebaikan, untuk membantu sesamanya dan sebagainya. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 itu. Baik. Jadi kufur nikmat. Sama, apakah itu kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau kufur kebaikan dari pasangan kita? Ini termasuk apa? Kekufuran yang kecil. Mengingkari pengingkaran yang kecil, tidak sampai melakukan dari Islam. Tapi tentunya ini dosa. Kenapa diancam dengan azab kan tadi? Inna adzabil syadid. Kufur terhadap kebaikan pasangan sering ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, bukan kita, ya. Jadi banyak, mohon maaf ini, ya. Ini bukan untuk bagaimana, tapi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan kita jangan sampai kita, dan semoga bukan kita, ya. Jadi banyak penduduk neraka itu dari golongan perempuan. Loh kok bisa gitu? Kenapa? Karena yakfurnal ashir. Karena mereka itu mengkufuri kebaikan suami mereka. Ya. Sudah dibaik-baikin 1 tahun, sekali dapat keburukan dari suaminya saja, dia mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khairan qat. Saya enggak pernah lihat kebaikan sedikit pun dari kamu. Pada setahun dia dinafkahi, setahun dibaik-baikin, sekali yang punya salah, udah lupa semuanya kebaikannya. Nah ini. Ini bukan berlaku bagi istri ke suami. Bisa jadi suami ke istri juga. Istrinya sudah taat, Masya Allah selama ini. Lihat satu kekurangan saja, kemudian kamu ini enggak pernah ada baik-baiknya, ya. Masya Allah. Ini namanya mengkufuri kebaikan pasangan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Suami ada baiknya, maka diingat yang baik-baik. Istri ada baiknya, dan pasti lebih banyak kebaikan-kebaikannya, diingat yang baik-baik. Adapun kekurangannya, maka berusaha untuk diperbaiki. Demikian, ya. Jadi wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, mungkin kita membenci, ya. Tapi kemudian jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan untuknya kebaikan yang banyak, masih banyak kebaik-baikannya, masih banyak jasa-jasanya selama ini. Nah, jadi hati-hati. Baik, itu yang pertama, kufur nikmah, kufur nikmah. Yang kedua adalah kemaksiatan. Ini juga termasuk kekufuran yang kecil. Dosa termasuk kekufuran yang kecil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu dalam kondisi beriman, dan tidaklah orang yang minum khamr itu dalam kondisi beriman. Jadi saat mereka berzina atau saat mereka itu meminum khamr, maka dia dalam kondisi tidak beriman. Maksudnya bagaimana? Dia tetap mukmin tapi naqisul iman, kurang imannya. Atau istilah lainnya adalah
kufrun duna kufrin, ya, kekufuran tapi masih di bawahnya kekufuran yang besar tadi. Jadi kemaksiatan, taib, termasuk kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga, ya, sibabul mu'min fusuqun, mencela seorang mukmin itu merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang mukmin adalah kekufuran. Oh, berarti kalau bunuh sudah kafir? Enggak. Itu adalah dosa besar. Itu adalah kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini membunuh seorang mukmin tidak lantas dia keluar dari agama Islam, tidak. Tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Kalau disengaja, maka balasannya, dosanya sangat besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Khalidan itu artinya adalah tinggal dalam waktu yang lama. Ini juga akidah, ya. Terkait akidah, hati-hati. Seorang yang melakukan dosa besar selama dia masih mentauhidkan Allah, dia masih yakin bahwasanya Allah itu esa, tidak pernah mensekutukannya dengan suatu apapun, tapi dia melakukan dosa besar, maka keyakinan kita selaku ahlu sunnah adalah dia masuk neraka tapi tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ada potensi dia dikeluarkan. Kenapa? Masih punya apa? Iman. Masih punya iman. Taib. Jadi orang-orang yang Khawarij ataupun Mu'tazilah, mereka meyakini pelaku dosa besar kekal selama-lamanya di neraka. Ini salah. Yang betul pelaku dosa besar, kecuali syirik, maksudnya membunuh, ya, mencuri, berzina dan sebagainya, dia memang dimasukkan ke neraka tapi masih ada potensi keluar selama dia punya iman. Baik. Kenapa? Karena makna al-khuldu adalah al-makthut tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Saking lamanya nggak ketahuan berapa tahun, lama banget pokoknya. Dan ini juga nggak boleh dianggap remeh. Nanti juga keluar, enggak. Berat azab dari Allah SWT. Sebentar saja kita nggak sanggup, apalagi lama sekali. Ya, ada potensi untuk dikeluarkan, tapi tetap kita kalau dihukum tetap nggak mau itu, walaupun nanti keluar juga. Baik, waliyadzubillah. Nah, kalau disebutkan abada, khalidina fiha abada, nah inilah baru yang kekal selama-lamanya, tidak mungkin keluar dari neraka. Ini pasti berkaitan dengan kesyirikan. Antum cari ayat-ayat di Al-Qur'an, kalau dia itu ada abadanya, pasti tentang kesyirikan. Nggak mungkin tentang dosa besar yang lain. Nggak mungkin cuma tentang membunuh atau tentang misalkan tentang membunuh atau mencuri atau berzina dan sebagainya, enggak. Tapi tentang kesyirikan pasti, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada abadannya. Tapi kalau cuman khalid atau al-khuldu, itu maksudnya adalah tinggal dalam waktu yang sangat lama. Mafhumnya insyaallah ini akidah, ini harus dipahami dengan baik. Baik. Jadi itu tadi kekufuran. Berikutnya yang kecil adalah kufur maksiat. Jadi karena maksiat. Hadis Nabi SAW 2 tadi yang kita bawakan. Nah, taib, itulah pembagian kekufuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar tadi ada 6 poin, yang kecil ada 2 poin. Taib. Lanjut. Baru kemudian sekarang status orang yang kafir. Kalau tadi kekufurannya, sifatnya, sekarang apa? Status orang yang kafir. Kafir itu ada 2 golongan. Kafir itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah ahlul ahdi. Ahlul ahdi. Ini yang terikat perjanjian, ahlul ahdi. Maka ini tidak boleh diperangi. Ini tidak boleh diperangi, ahlul ahdi. Kafir yang ahlul ahdi. Kemudian yang kedua, ahlul harbi. Ini yang diperangi. Ada ahlul ahdi dan ahlul harbi. Ada yang boleh diperangi, ada yang tidak boleh diperangi. Yang pertama yang tidak boleh diperangi. Yang tidak boleh diperangi ada 3 macam. Ada 3 macam orang kafir yang tidak boleh diperangi, ahlul ahdi. Apa saja itu? Yang pertama adalah kafir dhimni. Kafir dhimni. Kafir dhimni, kafir yang berada di bawah jaminan. Di bawah jaminan apa? Penguasa muslim. Ada negara Islam misalkan. Kemudian ada orang-orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam tersebut. Dia dilindungi. Kenapa? Karena dia bayar jizyah, bayar upeti. Ini beda, ya. Beda dengan pajak. Kalau pajak ini mau muslim mau kafir semua bayar kita. Ini bukan pajak, ini bukan. Ini adalah jizyah upeti yang diberikan oleh orang-orang kafir yang tinggal di lingkungan negara Islam untuk mendapatkan keamanan, jaminan, nggak akan diperangi, pokoknya aman, udah. Dan itu tidak banyak, cuma 1 dinar saja. Jadi ini namanya apa? Kafir dhimni. Jelas ya? Kafir yang hidup di negara Islam kemudian dapat perlindungan karena membayar jizyah. Kalau dia tidak membayar jizyah, maka nantinya bisa diperangi.
Maka syaratnya kalau nggak mau bayar jizyah, ya sudah keluar dari negara Islam ini. Kamu tinggal, kamu nggak akan diperangi kok di sana, terserah. Selama kamu nanti nggak merangi kita, kamu tinggal, yang penting jangan di negara Islam. Bebas sudah. Baik. Tapi kalau mau tinggal di dalam negara Islam, syaratnya harus bayar jizyah, gitu, sebagai uang jaminan keamanan. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang-orang yang beriman. Dan ini kita sudah jelaskan kemarin ya, pada surah An-Nasr, masih ingat tentang Sulhul Hudaybiyah ya. Ada perjanjian gencatan senjata antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. 10 tahun pokoknya tidak ada peperangan, enggak boleh perang. Nah, untuk kafir mu'ahad ini juga tidak boleh dipeperangi. Tidak boleh diperangi. Dia harus dilindungi. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan ya lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu fi masirati 40 aman." Barang siapa yang memerangi kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian damai dengan orang-orang beriman, maka dia tidak akan mencium bau surga. Enggak boleh. Asal diperangi saja padahal udah ada gencatan senjata, enggak bisa. Nah, itulah kenapa darah di dalam Islam itu urusan yang sangat berat ya, yang dilindungi, darah, kehormatan dan juga harta. Kemudian sesungguhnya bau surga, aroma surga itu bisa dicium pada jarak perjalanan 40 tahun. Sangat jauh udah kecium. Baik ya. Ini terkait dengan kafir yang kedua yang merupakan ahlul ahdi, yang tidak boleh diperangi. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir yang dia meminta keamanan. Kafir musta'man ini gampangnya adalah ada utusan dari negara kafir ke negara Islam misalkan. Dia nggak boleh diperangi, nggak boleh. Kafir nih mumpung nih, diutus nih, bunuh, enggak. Dia datang sebagai utusan untuk menyampaikan pesan dari negara kafir. Ya sudah, diambil apa pesannya, kemudian dibiarkan. Ya, kemudian balik lagi, silahkan. Ini kafir musta'man. Atau turis misalkan, dia kafir, tapi kemudian masuk kepada negara Islam untuk berwisata misalkan. Dia bayar apa? Bayar visa, bayar uang. Maka ini pun juga termasuk dalam kafir musta'man yang dapat keamanan karena berkunjung. Baik. Bahkan orang kafir misalkan hanya sekedar masuk kepada negara Islam, maka ini juga selama dia tidak memusuhi orang-orang Islam, maka dia tidak boleh diperangi. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dan jika ada seorang yang kafir, dia masuk kepada negara Islam untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan pertolongan, maka tolonglah dia. Maka apa? Jamin keamanannya. Kenapa? Supaya dia dengar kalamullah, siapa tahu dapat hidayah gitu. Jadi misalkan bahkan kalau semuanya ada di masjid, ada intel sekalipun orang kafir misalkan, atau di majelis taklim ada intel misalkan, orang kafir misalkan, masuk biarin aja, siapa tahu malah dapat hidayah gitu. Tahu juga yang disampaikan tidak macam-macam. Jadi itu. Jadi kafir ada 3 yang dilindungi, yaitu kafir. Apa yang pertama masih ingat tadi? Kafir dhimni, yang kedua mu'ahad, yang ketiga musta'man. Baru kemudian yang ahlul harbi adalah yang memerangi Islam dan juga orang-orang Islam. Nah, kalau yang terkait dengan ahlul ahdi tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian untuk kalian itu berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian. Tidak memusuhi, tidak memerangi kalian, juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan juga tidak menampakkan permusuhan dengan kalian. Allah tidak melarang kalian untuk apa? Antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan baik sesama dengan tetangga kita misalkan yang kafir dan sebagainya. Maka ini kita tetap ada bertetangga, kita tetap berbuat baik, muamalah yang bagus, ya kan? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muksid, orang yang adil. Nah, adapun ahlul harbi, maka innama yanhaakumullahu 'anil ladina
Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Yang Allah larang kalian itu berbaik-baik, kalian itu berhubungan baik adalah terhadap orang-orang kafir yang jelas-jelas dia itu memusuhi kalian. Udah tahu orang kafir itu musuh kalian, kalian malah baik-baikin gitu. Ya. Jadi la yanhakum innama yanhakumullah. Sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk apa? Antawallahum, kalian itu berbaik-baik, jadi teman dekat dan sebagainya. Itu dilarang gitu. Yang jelas-jelas apa? Alladzina qataluukum fid din, yang memusuhi kalian terkait dengan agama kalian. Wa akhrajukum min diyarikum, dan juga mengusir kalian dari negeri kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan juga menampakkan permusuhan kepada kalian, mau mengusir kalian. Antawallahum, kalian berbaik-baik dengannya, enggak bisa. Baik ya, ini terkait dengan ahlul harbi yang diperangi, yang jelas-jelas memusuhi Islam, yang menyerang dulu. Jadi prinsipnya Islam itu memang membela diri, bukan apa menyerang dahulu, tidak, tapi membela diri. Ya kalau semuanya diserang, diperangi, ya baru serang balik gitu. Enggak bisa juga diam. Kalau diserang diam aja gitu, enggak. Harus bela diri, harus membela diri. Jadi waqatilul ladzi waqatilul ladzina yuqatiluna fi sabilillah waqatilu fi sabilillah waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang jelas memusuhi kalian, memerangi kalian. Tapi wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Wah, mentang-mentang lagi perang nih, habisin semua, bangunan-bangunan hancurin, orang-orang tua, muda, perempuan pokoknya habisin. Enggak. Perempuan, kemudian orang-orang tua, anak kecil tidak diperangi. Jadikan apa? Tawanan. Nantinya bermanfaat. Nah, ini kalau memang zamannya zaman perang. Jadi tidak bisa langsung ketika sudah perang habisin semuanya, enggak bisa. Ada adab-adab juga di dalam berperang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini terkait dengan status kafir. Ada kafir yang merupakan ahlul ahdi dan ada kafir yang merupakan ahlul harbi. Baik. Kita kembali pada surah Al-Kafirun. Tadi kita baru membahas ayat pertama ya. Ini tentang kufur, sudah mau habis waktunya. Kita ringkas saja. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, saya tidak menyembah, ya, saya sekarang dan akan datang tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sekarang dan akan datang sembah. Jadi di sini pakai fi'il mudhari. Jadi ayat kedua pakai fi'il mudhari yang menunjukkan waktu sekarang dan juga akan datang. Kalau bahasa Inggris namanya apa? Present apa? Hah? Continuous apa? Antum lebih paham lah. Ah, ya itulah. Jadi yang sekarang dan akan datang, fi'il mudhari yang merupakan kata kerja sekarang dan akan datang selamanya. Oh, selamanya. Apa yang sekarang kalian sembah dan apa yang nanti kalian sembah, saya tidak akan menyembahnya. Ini berarti kan jelas-jelas apa? Jelas-jelas orang kafir yang memang divonis kafir sampai mati. Bukan seluruh orang kafir gitu ya. Wah, ini ada ayat tentang al-kafir, berarti setiap orang kafir ketemu, kafir. Saya pokoknya nggak akan nyembah apa yang kalian sembah selamanya pokoknya. Siapa tahu dia masuk Islam nanti nyembah Allah gimana? Ya nggak? Maka jelas-jelas ini adalah mukjizat dari Allah. Betul-betul ini wahyu dari Allah. Kenapa? Allah adalah Rabb yang tahu masa sekarang, masa akan datang. Pokoknya orang-orang yang datang kepadamu itu mereka orang kafir sampai mati. Maka udah langsung Nabi SAW memvonis mereka. Pokoknya saya nggak akan menyembah apa yang kalian sembah sekarang dan juga akan datang selamanya. Baik. Jadi itu. Dan antum bisa lihat ya di dalam surah Al-Baqarah yang awal, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka itu, andzartahum, kalian beri peringatan, kalian dakwai, am lam tundzirhum, ataupun kalian tidak beri peringatan, kalian tidak dakwai, la yu'minun, mereka enggak akan beriman juga. Wah, akhirnya mikir, ya udah kalau gitu enggak usah dakwah ya. Toh juga mereka enggak akan beriman. Bukan. Ini orang-orang kafir yang jelas mereka itu apa? Kafir sampai mati. Maksudnya enggak bisa diharapin lagi ini. Udah, itu kafir-kafir yang memang divonis akan kafir sampai matinya. Tapi kalau semuanya yang nantinya ada peluang untuk beragama Islam, enggak masuk dalam ayat tersebut begitu. Jadi tetap kita berdakwah. Nah, ini harus difahami dengan baik. Ada kafir-kafir yang memang sudah divonis sampai mati dalam kondisi kafir, itulah yang nantinya kita la a'budu ma ta'budun. Baik. Dan untuk kata ma ta'budun, ma di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ma di sini bisa jadi ma mausulah. Nah, kalau belajar bahasa Arab insyaallah paham ya, mausulah. Jadi saya tidak akan menyembah sekarang maupun akan datang. Ma ta'budun, apa yang sedang kalian sembah baik sekarang maupun akan datang. Jadi apa? Sesuatu.
objek yang sedang kalian sembah sekarang ataupun akan datang, saya tidak akan pernah menyembahnya. Itu kalau namanya ma mausulah. Tapi kalau ma masdariyah, itu maksudnya adalah saya tidak akan menyembah, saya tidak akan beribadah dengan cara yang kalian sekarang maupun akan datang beribadah. Yaitu kaifiyah, cara. Bisa bedakan ya. Jadi kalau yang pertama ma mausulah objek, ya, sesuatu yang kalian sedang maupun akan datang sembah. Kalau yang ma masdariyah, maka cara penyembahan sebagaimana yang kalian lakukan. Ya, kalian memang percaya Allah. Kalian percaya Allah, tapi di lain sisi kalian menyekutukan Allah. Tuhan-tuhannya sangat banyak. Nah, saya tidak akan menyembah dengan cara yang kalian sembah tersebut. Bisa bedakan ya. Jadi ma mausulah dan juga ma masdariyah. Ma mausulah maksudnya objeknya, apa yang kalian sembah. Ma masdariyah adalah cara bagaimana kalian menyembah. Wala antum aabiduna ma a'bud. Dan saya dan kalian dan kalian bukanlah abiduna. Ini isim fa'il ini. Dan kalian bukanlah penyembah ma'abud, apa yang saya sembah. Kalian tadi mengatakan, ya nanti 1 tahun kita menyembah Allah. Bukan, kalian bukanlah penyembah apa yang saya sembah. Kalian pun bukanlah penyembah sebagaimana cara yang saya sembah. Jadi ma di sini bisa jadi apa tadi? Mausulah atau masdariyah. Jadi kalian bukanlah penyembah. Taib, apa yang saya sembah yaitu Allah, karena kalian menyekutukan Allah, dan kalian bukanlah penyembah dengan cara seperti yang saya sembah, yaitu dengan cara mengisahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Wala ana 'abidum ma'abatum. Perhatikan ayat 2 dan 4 seolah-olah kayak penegasan ini, kayak pengulangan. Baik, benar ini penegasan menurut tafsiran para ulama, tapi sebagian ada yang menafsirkan lebih rinci lagi, yaitu wala ana 'abidum ma'abatum. Saya bukanlah penyembah apa yang dulu kalian sembah. Abatum itu fi'il madhi yang sudah lampau. Kalau yang ayat kedua tadi fi'il mudhari yang sekarang maupun akan datang. Yang dulu kalian sembah pun saya tidak akan menyembahnya. Kenapa? Orang-orang kafir itu Tuhannya banyak. Orang kafir Quraisy Tuhannya banyak. Bahkan di antara mereka kalau lagi safar nggak bawa Tuhan gitu ya. Tuhannya nggak dibawa itu. Akhirnya apa? Mencari gundukan padang pasir, kemudian onta mereka yang lagi banyak-banyaknya susu, kemudian apa? Kencingi gundukan pasir itu sampai mengeras kemudian disembah. Itu betapa bodohnya mereka itu. Jadi mereka menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri. Waliyadzubillah. Dan saya bukanlah penyembah apa yang dulu kalian sembah. Jadi sampai kapanpun yang dulu kalian sembah, yang sekarang kalian sembah, yang akan datang kalian sembah, saya tidak akan pernah menyembahnya. Nah itu. Ini kalau tafsir yang lebih rinci adalah berbeda antara ayat 2 dan ayat keempat. Ayat kedua itu menunjukkan waktu sekarang dan akan datang karena fi'ilnya fi'il mudhari. Ayat keempat yang telah lampau, yang sudah berlalu. Apa yang kalian sembah dulunya juga saya tidak akan sembah. Baik. Wala antum aabiduna ma'abud, ini penegasan. Ya, sekali-kali penegasan. Kalian tadi nawarin, ya. Kalian katanya mau nyembah Allah. Enggak, kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Kalian pun tidak akan menyembah sebagaimana secara saya menyembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini seolah-olah orang-orang liberal mengatakan, tuh, lihat tuh. Lakum dinukum waliyadin, sudahlah. Ya, semua agama itu sama, semuanya baik, semuanya mengajarkan kepada kebahagiaan. Pokoknya yang kita cari satu, kebahagiaan. Yang kita cari kebenaran, ya kan? Cuman cara kita aja beda-beda. Maka kita ini semuanya bersaudara. Masya Allah, kayaknya bijak gitu, manis rasanya. Tapi jadinya orang kalau gitu ya udah antum hari ini Islam, besoknya Kristen, besoknya lagi Hindu, besoknya lagi Buddha, kan sama-sama baik gitu. Nggak mau juga. Berarti kan beda. Memang sudah nggak usah ditutup-tutupin. Orang mereka juga mengaku mereka itu benar. Masa yang Islam nggak boleh mengaku benar? Ya sudah, itu akidah kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam. Bahkan ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sudah. Masa antum tidak yakin dengan apa yang antum anut? Ya. Baik, jangan sampai. Jadi termasuk juga di dalam surah An-Nas kita masih ingat ya, pernah kita bahas salah satu dari waswas dari syaitan adalah apa? Was-was dari syaitan salah satunya apa? Syak, menanamkan keraguan-raguan. Salah satunya keraguan-raguan dengan agama kita. Menampakkan syiar-syiar Islam, ya, pakai baju koko, pakai peci, kemudian misalkan melihara jenggot dan sebagainya, udah ditakut-takutin. Wah, teroris itu. Wah, ini apa ISIS itu dan sebagainya, macam-macam. Pas banget aja fisiknya, casingnya sama gitu ya. Tapi isinya beda gitu. Jadi takhwif ya, menakut-nakuti seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu waswas dari setan. Itu dari setan itu. Ya, tapi yang ngomongin manusia itu minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan juga manusia. Udah selesai. Baik.
Jadi lakum dinukum waliyadin. Taib, ana akan mengutip sedikit perkataan dari Al-Ustaz di sini. Jadi beliau mengatakan ya, ayat ini merupakan dalil bahwa agama tauhid dan kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula hal itu disamakan. Inilah bantahan yang sangat tegas terhadap orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang mengatakan semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik karena menganggap ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Jadi dibalik, lakum dinukum waliyadin dulu, padahal di awalnya saja sudah qul ya ayyuhal kafirun itu. Beda, kalian ini orang-orang kafir, beda dengan orang-orang mukmin gitu ya. Kalau kemudian dipahaminya dibalik, lakum dinukum waliyadin dulu. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukku agamaku sebagai ancaman, bukan untuk pembenaran ini. Ya sudah, masing-masing aja. Gini, udah deh, kalau kalian tetap nggak beriman juga, sudah. Sekarang kita lihat, kita beragama kalian beragama sebagaimana kalian yakini. Nanti lihat di akhirat deh, siapa nanti yang benar. Bagaimana nanti? Apakah kita yang benar atau kalian yang benar? Sudah, ini ancaman. Ya, karena pasti Allah Subhanahu wa taala itu Maha benar, tidak mungkin mengingkari janjinya. Sudah pasti yang benar Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu bukan sebagai pembenaran, tapi justru sebagai ancaman. Udahlah, udah kelar. Enggak mau beriman juga, lakum dinukum waliyadin. Masing-masing aja udah. Kita beribadah dengan agama kita, kalian beribadah dengan agama kalian. Tapi nanti apakah kalian atau kita yang benar, maka kita lihat di akhirat. Tapi jangan sampai, oh iya ya, emang kita yakin kita pasti benar? Jangan. Pasti benar. Akidah itu pasti benar. Gimana bisa antum ragu-ragu masuk kepada kufur syak nanti antum? Tayyib, jadi pasti benar. Orang-orang kafir tidak akan beriman karena adanya perbedaan jelas antara agama tauhid dengan agama syirik. Ayat ini dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain. Ini menurut orang-orang liberal dan juga pluralisme tadi. Padahal ayat ini dibuka dengan firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Tayyib. Alhamdulillah. Masih banyak sebenarnya tapi waktunya terbatas. Karena saya cukup supaya tidak terlalu panjang. Barangkali cukup ya insyaallah ya, karena sudah terlalu panjang, mohon maaf. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin di di bulan berikutnya atau di ustadz yang lainnya insyaallah. Baik, sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan juga jika ada benarnya, jika ada baiknya maka silakan diamalkan, semoga menjadi amal jariah untuk kita dan juga guru-guru kita. Allahumma amin. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.